Kalau sudah ngomongin cacing pasti terpikirkan sesuatu yang kotor dan menjijikkan. Tapi, makhluk satu ini sangat bermanfaat untuk tanah yang kita pijak. Kegunaan cacing tanah di dalam perkebunan. Cacing tanah merupakan makrofauna tanah. Makrofauna merupakan fauna tanah yang memiliki diameter tubuh antara 2–20 mm. Secara umum makrofauna berperan besar dalam proses dekomposisi, aliran karbon, redistribusi unsur hara, siklus unsur hara, bioturbasi, dan pembentukan tanah, yang berperan penting dalam menyelaraskan seluruh ekosistem organisme tanah, hewan, dan manusia. Cacing tanah dikenal sebagai makhluk yang berguna sebagai penyubur tanah dan pakan ternak. Fungsi cacing tanah dalam menyuburkan tanah adalah sebagai mineral yang dicerna oleh cacing tanah dan dikembalikan ke tanah sebagai unsur hara yang mudah digunakan bagi tanaman. Selain itu cacing tanah juga kaya akan unsur hara. Peranan cacing tanah terhadap sifat fisik tanah adalah dapat memperbaiki aerasi atau pertukaran udara dan drainase atau kemampuan menyerap tanah, untuk mengurai bahan organik, membantu mengangkut bahan organik berlapis-lapis tanah dan memperbaiki struktur tanah sehingga tanah menjadi subur. Kegunaan cacing tanah di dalam perkebunan sebagai berikut. Berdasarkan histogram Endogaesis spesies cacing tanah seperti cacing gelang, yang merupakan genus Peretima. Endoga hidup di tanah dekat permukaan, membuat terowongan permanen, ditemukan di tanah yang lembab dan gembur pada kedalaman 20–45 cm. Mereka memakan tanah, bahan organik, dan akar yang telah mati. Jenis ini sering kali ditemukan hampir di semua lokasi perkebunan. Cacing ini ditemukan pada kedalaman 20 cm ke bawah di tanah yang lembab dan gembur. Kemudian ada juga cacing tanah Epigaesis. Cacing tanah Epigaesis biasanya ditemukan di daerah tanah, terutama yang banyak dikelilingi sampah organik. Cacing ini aktif di permukaan pada kedalaman kurang dari 8 cm, mereka berwarna gelap, berkamuflase secara efektif, tidak membuat lubang, dan juga tidak menunjukkan kotoran, mereka hanya memakan limbah dari permukaan dan tidak mencairkan tanah. Studi menunjukkan bahwa di daerah pertanian seperit rumput, pisang, kacang-kacangan dan jagung, jenis cacing tanah Endogaesis seperti cacing gelang lebih melimpah daripada jenis Epigaesis. Kadar air tertinggi terdapat pada areal kacang-kacangan, diikuti areal rumput dan jagung, kemudian kadar air terendah terdapat pada areal pisang. Keasaman tanah atau pH pada masing-masing lokasi perkebunan tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Sekitar pH 6 yang berarti tanah tergolong sedikit masam. Suhu tanahnya antara 25,5 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius di setiap lokasi. Jumlah cacing tanah tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor lingkungan biologi maupun faktor fisikokimia tanah tempat hidup cacing tanah tersebut. Demikian ya guys ulasan tentang cacing tanah, yang ternyata secara diam-diam mempunyai peranan sangat penting dalam ekosistem. Terima kasih dan sampai jumpa.